lampu senter diarahkan, tidak ada siapa-siapa, hanya garis tanah kosong. Namun suara langkah kadang tetap terdengar, pelan, teratur, seperti barisan yang berjalan menuju takdir. Mereka yang pernah bertugas di sana terlalu lama biasanya berubah. Bukan sakit, bukan gila, hanya diam. Hutan yang menjaga penjara. Di luar tembok tinggi penjara itu, dunia terasa seperti milik makhluk lain. Hutan di sekelilingnya tidak pernah benar-benar sunyi, namun juga tidak pernah benar-benar hidup. Pepohonan besar menjulang seperti tiang penyangga langit yang busuk. Batangnya dipenuhi lumut tebal yang menggantung seperti kulit tua. Akar-akar raksasa merayap di tanah, mencuat seperti tulang punggung makhluk purba yang terkubur setengah hidup. Di malam hari, suara-suara mulai muncul satu persatu. Bukan kicau burung, bukan desir angin, tapi geraman rendah dari kejauhan. Kadang terdengar langkah berat di antara semak, lalu berhenti mendadak ketika lampu sorot menoleh. Para penjaga tahu suara itu bukan sekadar binatang biasa. Ada macan yang pernah terlihat melintas di pinggir pagar kawat berduri. Ada ular besar yang ditemukan melilit batu hangat di dekat menara pengawas. Dan ada sesuatu yang tidak pernah terlihat jelas. Namun jejaknya selalu ada setiap pagi. Tanah tergurat, ranting patah, dan bau amis seperti daging lama. Konon, para narapidana yang mencoba kabur tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya berpindah dari sel beton ke perut hutan. Hutan itu tidak mengejar. Ia menunggu. Ia tahu tembok penjara hanya menunda, bukan mencegah. Karena siapapun yang keluar tanpa izin akan berhadapan dengan penjaga asli pulau itu. Makhluk yang tidak mengenal hukum manusia. Di kejauhan, lolongan panjang sering terdengar menjelang subuh. Bukan suara anjing, terlalu berat, terlalu dalam. Suara itu bergema di dinding sel, merambat lewat jeruji, masuk ke telinga para tahanan yang pura-pura tidur. Mereka tahu satu hal, di luar sana kebebasan bukan berarti selamat. Kadang justru berarti menjadi santapan. Lapangan yang tidak pernah kosong. Lapangan itu tampak biasa saat matahari masih tinggi. Tanahnya rata, rumputnya pendek, dan garis kapur lama masih samar terlihat seperti bekas luka di kulit bumi. Namun ketika senja turun, udara di sana berubah. Angin yang lewat selalu terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Bahkan burung pun jarang melintas di atasnya. Para penjaga menyebutnya lapangan tembak, tapi bagi narapidana lama, tempat itu punya nama lain, halaman penantian terakhir. Konon tanahnya tidak pernah benar-benar kering, meski musim kemarau panjang, bagian tengah lapangan selalu tampak lebih gelap, seolah menyimpan kelembapan yang tidak berasal dari hujan. Saat malam tiba, kabut tipis sering muncul dari permukaan tanah, menggulung rendah seperti napas panjang seseorang yang berbaring di bawahnya. Beberapa penjaga baru pernah bersumpah melihat bayangan berdiri di tengah lapangan saat ronda malam. Sosok itu diam, tidak bergerak, tidak mendekat. Tapi ketika lampu senter diarahkan, tidak ada siapa-siapa, hanya garis tanah kosong. Namun suara langkah kadang tetap terdengar, pelan, teratur, seperti barisan yang berjalan menuju takdir. Mereka yang pernah bertugas di sana terlalu lama biasanya berubah. Bukan sakit, bukan gila, hanya diam. Seolah sebagian suara mereka tertinggal di lapangan itu, terkubur bersama gema tembakan yang tak pernah benar-benar hilang. Karena di tempat itu, waktu tidak berjalan lurus, ia berputar.
Setiap malam lapangan itu seperti mengingat ulang semua yang pernah terjadi di atasnya dan mengundang siapapun yang lewat untuk ikut mengingat. Blok yang sudah mati. Di sudut kompleks penjara, ada bangunan lama yang tidak lagi dipakai. Atapnya melengkung turun seperti punggung orang tua yang terlalu lama menanggung beban. Cat dindingnya mengelupas hingga memperlihatkan lapisan semen abu-abu yang retak seperti kulit kering. Pintu besinya masih berdiri, tapi engselnya berkarat tebal, seolah menolak dibuka kembali. Blok itu ditutup bertahun-tahun lalu karena dianggap tidak layak. Lantainya miring, ventilasinya tersumbat, dan sebagian sel pernah tergenang air hujan berhari-hari. Namun alasan resmi itu tidak pernah benar-benar memuaskan siapapun. Karena para petugas lama tahu, kerusakan bangunan bukan satu-satunya masalah. Di dalamnya, udara terasa berat seperti ruang bawah tanah. Bau lembab bercampur besi tua menempel di tenggorokan. Suara langkah sekecil apapun akan bergema panjang, seakan lorongnya lebih panjang dari yang terlihat. Lampu tidak pernah dinyalakan lagi di sana, tapi kadang cahaya tipis muncul sendiri dari ujung koridor, seperti pantulan sesuatu yang tidak ada. Jeruji sel masih berdiri berderet. Beberapa bengkok keluar seolah pernah ditekan dari dalam oleh tenaga putus asa. Di dinding salah satu sel ada goresan-goresan garis hitungan hari. Garisnya begitu banyak hingga saling menumpuk, membentuk pola seperti sarang laba-laba. Tidak ada nama, tidak ada tanggal. Hanya bukti bahwa seseorang pernah menghitung waktu sampai waktu itu berhenti berarti. Penjaga malam jarang mau lewat dekat blok itu, bukan karena takut hantu. Mereka sudah terlalu lama bekerja untuk percaya cerita begituan. Tapi karena setiap kali melintas, mereka selalu merasa ada yang memperhatikan dari balik jeruji kosong. Tatapan yang tidak terlihat, namun terasa jelas menempel di tengkuk. Bangunan itu mungkin sudah mati sebagai fasilitas, tapi sebagai tempat, ia masih hidup, dan ia tidak suka dilupakan.